Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 102, SMA Negeri 23, Bandung. Sampurasun, tepangkeun wasabi Sintia Gani Putri, sareng ieu rerencangan abdi Alifa Mutia Zahra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza dan ini teman saya Rizky. Hi, my name is Nufalia Fanja Zahra and here's my friend Nadifa Zahanayila. We are Natia Wahita. Di sini kita akan mengeksplor di dalam tentang Padepokan Saung Ujo. Kalian penasaran kan? Yuk ikuti terus videonya. Fun fact, tahukah kamu? Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu yang bernada ganda atau movisional. Cara memainkan angklung ini sangatlah mudah. Hanya dengan menggoyangkannya, angklung akan mengeluarkan bunyinya. Pada umumnya, jenis-jenis angklung yang berkembang di wilayah Jawa Barat bertangga nada atau berlaras Sunda. Namun, ada pula angklung yang bertangga nada diatonis seperti yang diciptakan oleh Dayang Sutikna. Lalu, apa sih Saung Ujo itu? Nah, Saung Angklung Ujo merupakan salah satu sanggar seni yang melestarikan kesenian tradisional khas Sunda. Angklung didirikan oleh Ujo Ngalagena. Mang Ujo Ngalagena dan Ibu Sumiati merupakan pasangan suami istri yang kaya bukan karena harta, tetapi dari inspirasi, yang mengangkat jati diri sehingga karyanya membudaya sampai keempat generasi. Hadir dengan sikap bersahabat untuk memberdayakan masyarakat dengan jiwa yang besar, berani untuk belajar dan mengajar, tidak berlindung dalam keterbatasan, bersepeda dengan jarak puluhan meter ke berbagai titik di kota Bandung untuk membuat para asing penasaran dengan keunikan yang Mang Ujo perlihatkan dengan bambu yang diukir nama kebanggaan sebagai pendekatan dan undangan yang Mang Ujo lakukan. Di samping itu juga membentuk masyarakat paham akan esensi dari gotong royong dalam pariwisata, menawarkan kabar baik dan Indonesia untuk dunia. Terbentuklah citra pariwisata yang mendidik dan membudaya yang hidup dan mendidik. Sejarah ini berawal dari cinta. Terus, apa sih tujuan dan manfaat dari video ini? Tujuan kita adalah untuk membangun ketertarikan masyarakat terhadap alat musik lokal, mengetahui sejarah tentang angklung, mengetahui keadaan Saung Ujo di masa pandemi, dan membantu mempertahankan warisan budaya Indonesia. Nah, manfaatnya yaitu menambah pengetahuan tentang sejarah perkembangan angklung, cara melestarikan angklung, dan keadaan Padepokan Saung Angklung Ujo pada masa pandemi, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam bermain angklung dan menjadi upaya melestarikan warisan kebudayaan angklung di Indonesia. Hai guys, welcome back to my vlog. Jadi di sini aku dan teman-teman akan keliling-keliling dan lihat-lihat ada apa aja sih di Saung Ujo. Makin penasaran kan? Yuk tonton terus videonya. Oke, jadi sekarang kita ada di mana sih? Jadi kita itu sekarang lagi ada di tempat souvenir. Nah, di dalamnya itu ada banyak banget barang-barang lucu dan menarik. Salah satunya angklung. Kalian penasaran kan? Yuk kita masuk. Nah, untuk bagian souvenirnya udah beres. Kita lanjut ke tempat lain yuk. Nah, di sini kita udah nyampe ke tempat produksi angklung. Kalian penasaran? Yuk kita lihat-lihat. Sekarang kita udah ada di tempat buat pembuatan angklung nih. Lihat deh, banyak banget kan angklung yang belum jadi. Nah, di sini ada tempat buat beli tiket nih. Kalau kalian ke sini dan mau beli tiket, tempatnya ada di sini.
Nah, jadi di belakang kita itu ada panggung pementasan gitu loh. Nah, di belakang biasanya kita nonton pementasan seni angklung. Nah, Bapak Ujung Alagenang ini luar biasa Bu. Sekarang anak-anaknya, dimulai dari anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai cicit-cicitnya, bahkan sampai dari kita bisa survive ketika pandemi loh Bu. Walaupun tergerus ya Bu karena pandemi ini, wisata siapa sih Bu yang nggak habis ya, nggak hanya wisata ya, mungkin rumah makan, tempat hiburan, tapi kita dengan budaya, unsur budaya kita dengan angklung kita masih tetap bisa berdiri 50 tahun lebih. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Saung Angklung Ujo, hebat ya. Nah, tapi yang baru saja kita tampilkan adalah helaran upacara arak-arakan untuk anak laki-laki yang baru saja pakai ini ya Bu, pakai peragaan sunatnya ya. Diberagakan loh sama ibunya. Di hitan ya, tadi kita lihat ada anak laki-laki, dia akan menggunakan kursi bambu, disebut sebagai kursi jampana. Ya, jadi kursi bambunya itu diarak keliling kampung, dihibur oleh masyarakat teman-temannya supaya apa? Supaya rasa sakitnya hilang. Karena kita tahu sendiri zaman dahulu mungkin hitannya tidak secanggih sekarang ya. Hitannya ini tidak menggunakan anestesi, namun dan juga menggunakan alat zaman dahulu disebutnya sebagai bambu kinis. Nature, culture in harmony. Goodbye.
pertama, bagaimana sejarah angklung? Itu kan tadi udah jawab. Nanti itu ada di website lah, sejarah tentang Saung Angklung Ujo, sejarah tentang angklung, banyak hal lah itu. Nanti bisa dicari lebih banyak di website angklungujo.co.id ya. Bagaimana perkembangan budaya angklung sejak dahulu hingga sekarang? Ya, perkembangannya begitu, luar biasa, dari yang tadinya sebuah alat musik ritual kemudian menjadi alat musik yang bisa diminati banyak orang gitu. Bagaimana sejarah berdirinya Padepokan Saung Ujo? Berdirinya panjang, mulai dari kurang lebih tahun 1966, didirikan oleh almarhum Ujo Ngalagena beserta Ibu Uum Sumiati beserta keluarga besar, kemudian bertransformasi hingga saat ini menjadi sebuah destinasi wisata berbasis seni budaya. Apa yang membuat Saung Ujo lebih unggul dari Padepokan angklung lainnya? Ya mungkin karena ada inovasi, ada kreativitas, ada hal-hal yang menarik lainnya yang bisa dinikmati sehingga bisa menjadi pilihan utama bagi para pengunjung gitu. Apa upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya angklung? Ya banyak hal, melakukan pertunjukan, mengadakan ajang-ajang silaturahmi, kemudian mengundang banyak orang untuk melihat pertunjukan, mengikuti kegiatan-kegiatan pertunjukan seni budaya. Yang keenam, bagaimana situasi Saung Ujo sebelum dan setelah pandemi COVID-19? Ya ketika sebelum pandemi situasi ya ramai, padat, 800 sampai 1000 orang kunjungan per hari. Sekarang kondisi pandemi ya mengalami penyusutan, tapi sekarang sudah mulai menggeliat kembali. Menyinggung isu yang beredaran kemarin, apa benar Saung Ujo pernah hampir dilanda kebangkrutan? Ya itu masih situasional karena kondisi pandemi, namun sekarang udah kembali bangkit kembali. Bagaimana ketertarikan kamu tentang alat musik lokal yaitu angklung? Sangat tertarik ya, apalagi kalau misalnya yang peminatnya itu banyak, mungkin kita jadi bisa lebih bareng-bareng, jadi lebih enjoy nikmatinnya gitu. Gimana tanggapan kamu tentang alat musik lokal yang hampir punah? Kita bisa melestarikannya dengan ngadain eskul-eskul kesenian yang ada di sekolah. Terus siswa-siswa juga harus ikut melestarikannya dengan mengikuti eskul-eskul tersebut. Sebagai siswa kita bisa melestarikannya dengan cara mengetahui sejarahnya dan bisa memainkan alat musik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh kesimpulan upaya pelestarian angklung pada masa pandemi yaitu yang pertama dengan diadakannya kegiatan bercerita dan berbicara dari mulut ke mulut kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan rasa ketertarikan masyarakat terhadap Saung Ujo. Yang kedua, mengadakan berbagai pertunjukan musik angklung, membuat video promosi, dan mendigitalisasi berbagai produk musik angklung dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan berbagai hal inovasi seperti berbagai hal yang bisa dilakukan agar angklung ini tetap menarik dengan cara melestarikannya dan mengundang berbagai instansi atau perusahaan dan melakukan kolaborasi. Dari hasil video yang kami sudah buat, kami dapat menyimpulkan bahwa Padepokan Saung Angklung Ujo pada awal pandemi mengalami permasalahan turunnya ekonomi yang sangat drastis. Saung Angklung Ujo sangat sulit untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pementasan seni, karena kegiatan pementasan seni membutuhkan masa yang cukup banyak dan akan mengakibatkan kerumunan. By the way, kalian penasaran gak sih apa itu Natya Wahita? Pasti penasaran dong. Nah, jadi Natya Wahita merupakan gabungan dari kata Sanskerta yang artinya anak muda bersolidaritas, berbudi, dan bermanfaat. Apa sih alasan kita ngambil nama itu? Nah, alasan kita ambil nama itu adalah karena kita ngerasa nama itu sangat mencerminkan sikap Serta jati diri kita sebagai kelompok. Setelah kita keliling-keliling seharian, gimana? Seru kan? Di sini kita bisa ambil banyak pelajaran dan pengalaman. Makanya, ayo ke Saung Ujo. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.